Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fataya Syaila, nomor NIM C1AA18044, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi. Hari ini saya akan melakukan ujian praktik dengan prasat konseling KB yang tujuannya yaitu untuk mengetahui kemantapan pasien atau peserta KB dalam memilih menggunakan alat kontrasepsi. Hal pertama yang dilakukan yaitu dengan menganamnesa dimulai dari riwayat melahirkan, riwayat pernikahan, riwayat penyakit, serta riwayat penggunaan alat kontrasepsi. Untuk itu videonya mari disimak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ibu, saya mau pasang KB. Oh, Ibu mau pasang KB. Ya. Sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Mira. Oh baik, sebelumnya perkenalkan saya Fataya. Saya bertugas di ruangan ini untuk memberikan informasi mengenai KB ya Bu. Nah di sini saya sudah menggunakan medianya yaitu menggunakan media lembar balik. Dan juga nanti saya akan menjelaskan dimulai dari pengertian, jenis-jenis, kelemahan, kelebihan, serta mekanisme kerjanya ya Bu. Ya. Sebelum itu saya mau mengajukan beberapa pertanyaan dulu kepada Ibu. Oh iya boleh. Ibu, apakah Ibu sebelumnya sudah pernah melahirkan? Sudah. Oh sudah melahirkan ya Bu. Lalu Ibu sebelumnya sudah pernah menggunakan alat kontrasepsi belum? Pernah. Oh jadi ini kali pertama Ibu Iya, baru melakukan pertama konseling kali. ya Bu. Iya. Lalu apakah Ibu memiliki penyakit keturunan? Nggak punya. Oh baik. Selanjutnya apakah ini pernikahan keberapa Bu? Pertama. Oh, baik. Selanjutnya kita mulai saja ya Bu. Untuk waktunya kurang lebih selama 15 menit. 10 menitnya saya akan menjelaskan beberapa materi dan 5 menitnya kita akhiri dengan diskusi ya Bu. Ya. Baik, sebelumnya saya cuci tangan terlebih dahulu ya. Ibu mau cuci tangan? Boleh. Nah baik Bu, kita mulai ya Bu. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum apa itu KB? Tahu. Oh, tahu. Nah untuk lebih jelasnya saya jelaskan ya Bu. Nah jadi pengertian KB menurut WHO itu adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan. Selain itu juga mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval di antara kelahiran pertama sampai ke kelahiran kedua, serta mengontrol waktu kelahiran dan menentukan jumlah anak dan keluarga ya Bu. Oh iya. Nah selanjutnya ada juga nih Bu manfaat KB. Nah manfaat KB yang pertama itu untuk mencegah kesehatan terkait kehamilan, lalu mengurangi angka kematian bayi, membantu mencegah HIV/AIDS, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pendidikan, dan memperlambat pertumbuhan pendudukan ya Bu. Untuk manfaatnya seperti itu. Di sini juga ada jenis-jenis KB ya Bu. Ada 3 jenis KB, ada jenis hormonal, non hormonal, dan permanen. Nah di hormonal juga dibagi menjadi 2 ya Bu, ada progestin dan kombinasi. Untuk alatnya bisa memakai implan, suntik, pil, dan di sini juga ada non hormonal. Non hormonal itu ada kondom yang biasanya dipakai untuk laki-laki dan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Dan yang terakhir ini ada jenis KB permanen dan adanya vasektomi dan tubektomi ya Bu. Nah apakah sudah jelas Bu? Sudah. Sampai sini? Ya. Baik, saya lanjut ya. Selanjutnya di sini ada KB hormonal progestin dengan alat implan. Nah, pengertiannya itu adalah kontrasepsi yang berupa kapsul kecil karet terbuat dari silikon dengan panjang kurang lebih 30 cm ya Bu, yang ditusukkan di bawah kulit lengan atas. Nah, implan ini hanya mengandung hormon progesteron. Mekanisme kerjanya itu dengan mencegah ovulasi, mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implan, mengentalkan lendir serviks sehingga menghambat pergerakan sperma ya Bu. Nah di sini juga terdapat kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya itu tidak mempengaruhi produksi ASI, pengembalian kesuburan cepat setelah pencabutan, lalu dapat dicabut setiap saat. Namun ada kekurangannya juga yaitu implan ini menyebabkan perubahan pola haid sementara, lalu menimbulkan keluhan nyeri, mual, dan tidak mencegah dari infeksi menular seksual atau IMS ya Bu. Nah selanjutnya ada juga yang menggunakan suntik KB. Pengertiannya itu mengandung suntik KB ini hanya mengandung hormon progesteron. Suntik ini juga dilakukan 1 bulan sekali ya Bu. Nah mekanisme kerjanya itu dengan mencegah ovulasi. Ada juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari suntik KB ini tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengandung estrogen sehingga
tidak memiliki dampak serius terhadap penyakit jantung, lalu tidak juga mengganggu hubungan seksual ya Bu. Dan kekurangannya itu terjadi perubahan pola haid, mempengaruhi nafsu makan, menyebabkan pusing, dan tidak melindungi dari IMS. Untuk kelebihan dan kurangannya antara implan dengan suntik hampir sama ya Bu. Nah selanjutnya di sini juga ada KB hormon progestin menggunakan alat pil KB. Nah pengertiannya itu pil KB hanya mengandung progesteron atau sering disebut dengan pil menyusui, diminum 1 kali sehari ya Bu. Nah mekanisme kerjanya itu dengan menghambat ovulasi untuk mencegah lepasnya sel telur wanita dari indung telur. Nah kelebihannya juga pil ini tidak mengganggu produksi ASI, lalu kesuburan cepat kembali, tidak mempengaruhi menstruasi, dan dapat dihentikan setiap saat. Untuk kekurangannya, pil KB progestin ini memiliki efek hormonal seperti mempengaruhi nafsu makan. Kelemahan dari pil KB ini juga tidak melindungi dari IMS dan sedikit ribet ya Bu. Nah, selain dari KB hormonal progestin, di sini juga ada KB hormonal kombinasi. Nah, kombinasi ini ada 2 cara, ada yang menggunakan suntik dan ada yang menggunakan pil KB. Nah, untuk dari suntik ini mereka mengandung progesteron dan estrogen. Mekanisme kerjanya yaitu dengan sama seperti KB progestin, hanya bedanya untuk yang kombinasi ini, suntik ini mempengaruhi produksi ASI dan tidak disarankan pada perempuan yang memiliki gangguan pada jantung atau vaskuler ya. Kemungkinan terlambatnya pemulihan kesuburan setelah penghentian pemakaian. Untuk pil KB juga mekanisme kerjanya kurang lebih sama seperti suntik ya. Nah, selanjutnya di sini ada KB non hormonal. KB non hormonal yang pertama itu ada yang menggunakan kondom. Kondom ini biasanya dipergunakan untuk laki-laki. Nah, alat KB ini tuh berbentuk sarung atau selubung tipis, panjangnya kurang lebih 10-15 cm, berpelumas dan terbuat dari karet. Nah, salah satu ujungnya tuh terbuka dan ujung lainnya buntu membentuk puting. Kondom ini juga digunakan pada penis ketika mulai ereksi ya Bu. Nah mekanisme kerjanya itu dengan mencegah sperma masuk ke saluran reproduksi wanita karena sperma tertampung pada ujung kondom yang berputing sehingga tidak terjadi kehamilan. Untuk kelebihan dan kelemahannya, kelebihannya itu tidak mengganggu produksi ASI, murah dan tersedia di berbagai tempat, praktis, penggunaannya mencegah IMS dan tidak ada efek hormonal. Sedangkan kelemahannya itu selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual dan masalahnya tuh pembuangannya ya Bu, pusing harus dibuang kemana. Nah selain dari kondom juga ada AKDR nih Bu. AKDR ini adalah alat kontrasepsi dalam rahim, di mana alat kontrasepsi modern yang dimasukkan ke dalam rahim yang sangat efektif, reversible dan berjangka panjang. Bentuk dari AKDR ini bermacam-macam, terdiri dari plastik atau polietilin, ada yang dililit tembaga, dan ada juga yang dililit tembaga bercampur perak, dan yang terakhir ada juga yang batangnya hanya berisi hormon progesteron. Untuk mekanisme kerjanya yaitu AKDR meninggikan getaran saluran telur sehingga waktu blastokista sampai ke rahim, endometrium ini belum siap menerima nidasi dan menimbulkan reaksi mikroinfeksi sehingga terjadi penumpukan sel darah putih. Untuk kelebihannya itu segera aktif setelah pemasangan, lalu tidak mengganggu produksi ASI, tidak memiliki efek samping hormonal, dan dapat dipasang segera setelah penyuntikan dari keguguran. Namun ada juga kelemahannya. Kelebihannya itu adalah perubahan siklus haid, perdarahan menjadi banyak, kram atau sakit perut 3-5 hari setelah pemasangan, dan adanya keluhan suami tidak mencegah IMS atau HIV/AIDS. Nah itu dari jenis KB hormonal dan non hormonal. Apakah bisa dipahami Bu? Iya, ngerti. Baik, selanjutnya kita ke KB permanen ya Bu. Nah KB permanen ini ada yang diperuntukkan untuk laki-laki dan ada yang untuk perempuan. Nah untuk yang laki-laki ini disebut dengan vasektomi. Vasektomi ini adalah tindakan memotong dan menutup saluran sperma yang menyalurkan sperma keluar dari testis ya Bu. Nah mekanisme kerjanya itu dengan memotong atau mengikat saluran sperma sehingga sperma tidak bisa keluar bertemu dengan sel telur. Untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihannya tidak mengganggu hubungan seksual, tidak ada efek samping hormonal, teknik operasi kecil dan sederhana, bisa dilakukan kapan saja dan cepat, hanya memerlukan waktu 5-10 menit. Sedangkan kekurangannya itu terdapat luka bekas operasi, lalu walaupun prinsipnya dapat disambung kembali, namun kemungkinan mendapat kehamilan sangat kecil ya Bu, dan kadang-kadang menyebabkan komplikasi seperti radang, namun tidak berarti. Nah sedangkan yang diperuntukkan bagi perempuan itu ada tubektomi. Tubektomi ini adalah metode kontrasepsi mantap
dengan mengikat atau memotong saluran telur ya Bu. Nah, tindakan ini dilakukan ke dua saluran telur. Metode ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang memang tidak ingin memiliki anak lagi. Mekanisme kerjanya itu dengan terikatnya saluran telur menyebabkan sel telur tidak dapat melewati saluran sel telur. Dengan demikian sel telur tidak bisa bertemu dengan sperma sehingga tidak terjadi kehamilan. Nah, untuk kelebihannya ini tidak memperoleh libido seksual, tidak mempengaruhi produksi ASI, dan tidak ada efek samping hormonal ataupun efek samping jangka panjang. Namun untuk kekurangannya ini terdapat luka bekas operasi yang terkadang terasa nyeri, infeksi mungkin saja terjadi, dan kesuburan sulit kembali ya Bu. Nah, mungkin itu saja pemberian informasi terkait KB ya Bu. Nah, apakah Ibu sudah memiliki keputusan akan memakai kontrasepsi seperti apa Bu? Kayaknya saya mau yang pil aja Bu. Oh, mau yang pil aja ya. Kalau begitu di sini saya sudah membawa surat persetujuan. Ya. Ibu bisa tanda tangani di sebelah sini ya Bu. Oh iya. Silakan Bu, tanda tangan. Iya. Ya baik, terima kasih ya Bu. Nah, di sini juga saya sudah membawa leaflet. Ini bisa Ibu baca-baca di rumah ya Bu. Oh iya, makasih. Ya, sama-sama. Baik, untuk 10 menitnya kita sudah selesai Bu untuk memberikan informasi. Ya. Sisanya 5 menit lagi kita berdiskusi. Apakah ada yang Ibu ingin tanyakan kepada saya mengenai KB? Gak ada sih, kayaknya cukup udah ngerti. Oh baik, Ya. Alhamdulillah ya Bu kalau sudah Ya. mengerti. Nah, selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ya, boleh. terkait KB ya Bu sebagai Ya. bahan evaluasi. Ya. Nah, Ibu, saya mau tanya, untuk pengertian KB itu seperti apa sih Bu? Ya, KB itu adalah tindakan untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan ataupun untuk membatasi kelahiran yang diinginkan gitu ya tadi. Iya Ibu, betul, sudah paham berarti ya Ya. Bu. Nah baik, kalau begitu pemberian informasi terhadap KB sudah selesai ya Bu. Untuk selanjutnya besok Ibu bisa kembali lagi ke klinik ini untuk mendaftar pemasangan alat kontrasepsi serta diberi obatnya ya Bu. Nah Ya. waktunya pukul 12 siang. Oh iya. Jadi kalau begitu kita akhiri saja ya Bu, sudah Ya. selesai. Ya. Kita cuci tangan dulu ya Bu. Ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni tahun 2021, perawat Fataya telah melakukan konseling KB pada pasien Ibu Mira dengan kriteria pasien sudah paham mengenai jenis-jenis KB dan pasien sudah bisa memutuskan mengenai KB yang akan digunakan, yaitu menggunakan jenis KB hormonal dengan alat pil KB sertanda Fataya.